kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW, lahir pada tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Pada masa itu, tentara bergajah dari Raja Abraha menyerang Ka'bah dan kemudian Allah memberikan pertolongan dengan dikirimkannya burung-burung ababil yang akan menghancurkan tentara-tentara bergajah itu. Pada saat itulah seorang yang bernama Muhammad SAW lahir dari rahim seorang wanita bernama Siti Aminah. Ketika Rasulullah SAW lahir, banyak sekali terjadi keajaiban demi keajaiban. Di antaranya adalah api yang disembah oleh orang-orang Majusi selama ratusan tahun tiba-tiba padam. Kemudian gereja-gereja roboh. Pada saat itu malam hari, tapi terlihat sangat terang. Ada cahaya yang luar biasa di langit sana. Maka orang-orang pada akhirnya bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya terjadi? Ternyata di saat itulah lahir seorang Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim yang tidak lagi memiliki ayah. Ayahnya sudah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad lahir. Maka dari itu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib membawa bayi tersebut ke depan Ka'bah dan memberikan nama Muhammad, agar anak ini menjadi anak yang memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian, seperti kebiasaan orang-orang Arab pada umumnya, maka anak bayi ini diserahkan kepada ibu susunya. Adapun ibu susu itu kita kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah yang masih bayi menuju ke sebuah kampung. Di kampung itulah Halimah menyusui Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di kampung tersebut. Pada saat berusia 12 tahun, Abu Thalib yaitu paman Nabi, mengajak Rasulullah menuju ke negeri Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Buqairah. Kemudian pendeta bernama Buqairah ini menyampaikan kepada Abu Thalib untuk berhati-hati dengan orang-orang di luar sana, karena melihat ada tanda-tanda kenabian dari seorang Nabi Muhammad SAW. Pendeta itu meminta agar Abu Thalib membawa Rasulullah kembali ke kota Mekah, karena kalau tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan kepada diri Rasulullah. Maka mulailah Rasulullah SAW menjalankan kehidupannya. Tidak hanya menjadi seorang pengembala, tapi juga menjadi seorang pedagang. Beliau digelari dengan nama Al-Amin, yaitu orang yang sangat terpercaya. Semua orang mencintainya. Rasulullah tumbuh menjadi remaja dan dipanggillah dengan nama Al-Amin, karena akhlaknya yang luar biasa terpercaya. Sekitar 25 tahun, maka ada seorang wanita yang terhormat, seorang janda, mendengar ada seorang pemuda yang digelari seorang pemuda yang terpercaya. Tentu saja, seorang pemimpin seperti Khadijah memerlukan orang yang terpercaya ini untuk membawa perdagangannya dan memperluas perdagangannya, yang dimana nantinya disampaikan negara-negara yang lainnya. Maka ketika dia meminta Rasulullah SAW untuk membantunya dalam membawa perdagangannya ke negeri Syam, seketika itu Khadijah pun jatuh cinta kepada pemuda yang bernama Muhammad. Pada saat itu berusia 25 tahun dan Siti Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Perbedaan usianya 15 tahun. Kemudian Khadijah menceritakan perasaannya kepada Nafisah, yaitu sahabatnya, agar sahabatnya ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad hidup bersama dengan dirinya. Singkat cerita, pada akhirnya mereka menikah.
seorang Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita suci, wanita yang terhormat, wanita yang banyak sekali orang-orang menyukainya. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai 6 orang anak. Rasulullah sangat suka berdiam diri di Gua Hira di Jabal Nur. Rasulullah berpikir, apa yang terjadi pada masyarakat Arab? Mereka mengalami perbudakan, mereka membunuh bayi perempuan hidup-hidup, dan menyembah berhala-berhala. Maka di malam hari di bulan Ramadan, datanglah seorang malaikat yang kemudian meminta Rasulullah untuk membaca wahyu pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Saya tidak bisa baca, saya tidak bisa baca, saya tidak bisa baca." Namun malaikat Jibril terus meminta Nabi untuk membaca hingga akhirnya Rasulullah membaca surat Al-Alaq dari ayat 1-5. Dan resmilah Nabi Muhammad menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya setelah peristiwa itu, Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat takut luar biasa, dalam keadaan menggigil. Kemudian Siti Khadijah memberikan kenyamanan pada suaminya dengan menyelimuti Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah dalam keadaan tenang, Khadijah menceritakan cerita yang dialami oleh Rasulullah. Khadijah membawa Rasulullah kepada seorang pendeta yang beriman kepada kitab Injil dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendeta tua yang menginformasikan kepada Rasulullah bahwa tanda Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Setelah itu, Rasulullah melakukan dakwah Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian anak laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wanita pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beberapa orang mulai masuk Islam, kemudian Abu Bakar pun mulai mengajak teman-teman lainnya untuk mulai belajar Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam dan kemudian mulai sedikit demi sedikit mengajak teman-teman secara individu dan atau secara personal. Setelah dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, maka akhirnya saatnya Rasulullah dan para sahabat berdakwah secara terang-terangan. Tentu keadaan ini sangat susah. Oleh karena itu, sebagian dari para sahabat berhijrah pertama kali ke Habasyah. Karena seorang muslim di kota Makkah sangat sulit. Mereka akan mendapatkan kekerasan fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagian orang pergi ke Habasyah, namun kemudian ketika mereka mendengar kota Mekah sudah kembali aman, mereka pulang ke kota Mekah. Namun ternyata tidak demikian. Kota Mekah masih tetap tidak aman bagi para muslim. Maka pada saat itu, di tahun ke-7 kenabian sampai 10 kenabian, umat Islam diboikot. Mereka tidak boleh keluar dan tidak boleh lagi tinggal di kota Mekah. Mereka terusir dari kota Mekah. Dan kemudian mereka harus terpaksa untuk memakan dedaunan saja. Banyak dari mereka yang jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dunia dalam periode itu. Maka di tahun 10 kenabian ini terjadilah sebuah hal yang membuat Rasulullah sangat bersedih, yaitu kematiannya Khadijah dan kematian pamannya Abu Thalib. Tahun ini disebut sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam. Setelah kepergian Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy bisa bertindak semena-mena kepada Rasulullah SAW. Pada tahun ke-10 kenabian ini, Rasulullah SAW berhijrah menuju negeri Taif untuk berdakwah ke negeri Taif tersebut, karena di Mekah benar-benar sudah sangat tidak kondusif lagi. Rasulullah SAW berdakwah di sana, namun lagi-lagi apa yang terjadi? Orang-orang tidak menerima dakwah Rasulullah. Anak-anak kecil, remaja, orang-orang tua, semuanya keluar dari rumah dan melemparkan batu serta kotoran hewan kepada Rasulullah hingga Rasulullah keluar dalam keadaan berdarah. Kemudian Rasulullah beristirahat di bawah pohon. Kemudian datanglah seorang malaikat kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak mengangkat tanganmu ya Rasulullah? Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar malaikat penjaga gunung itu menghancurkan gunung-gunung kepada mereka semua agar mereka binasa." Namun apa yang Rasulullah ajarkan?
Rasulullah SAW mengajarkan kita perkara yang lain, yaitu perkara memaafkan. Rasulullah SAW ingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Rasulullah berdoa agar mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, agar anak keturunannya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa Rasulullah SAW, kalau kita lihat Taif sekarang ini adalah orang-orang yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadinya beberapa kesedihan yang sangat menyedihkan pada Rasulullah, Allah hibur Rasulullah SAW dengan peristiwa yang kita kenal dengan nama peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan malam Isra dari kota Mekah menuju ke Palestina, Mi'raj dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril. Mereka menaiki buraq untuk menuju ke Palestina. Rasulullah menjadi imam bagi para nabi-nabi dan rasul lainnya, dan Rasulullah naik ke berbagai macam tingkatan-tingkatan langit, bertemu dengan berbagai-bagai nabi, dan akhirnya di langit yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik lagi hingga tibalah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung memberikan perintah berupa salat kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril adalah perintah salat yang seakan-akan Allah hendak memberitahu kepada Rasulullah SAW, kalau hidupmu susah, kalau hidupmu sedih, maka salat adalah kekuatan bagi dirimu, penghibur bagi dirimu. Maka hadiah salat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah setelah semua kesedihan yang Rasulullah SAW alami. Perintah salat tadinya 1 hari 50 kali. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keenam, Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan, umatmu tidak akan pernah sanggup untuk melaksanakan salat sehari 50 kali. Maka Rasulullah bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkanlah bahwa salat 1 hari adalah 5 kali. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang menghibur hati Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengirim utusannya, yaitu Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu, untuk berdakwah ke kota Yasrib, ke kota Madinah. Mus'ab bin Umar adalah seorang pemuda yang kaya raya, dicintai oleh gadis Mekah. Namun, kemudian beliau berhijrah dan meninggalkan semuanya. Ia dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi dai di Yasrib di Madinah. Berkat dakwah Mus'ab bin Umar, banyak orang yang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Bahkan ketika mereka belum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam periode Mekah masih banyak hal-hal yang lain terjadi, yaitu ada Bait Al-Aqabah yang pertama dan yang kedua. Beberapa orang dari Madinah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Setelah dakwah selama 13 tahun di kota Mekah, kini saatnya pindah ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi menuju kota Madinah. Namun, sebelum mereka beristirahat sejenak di Gua Tur. Di dalam Gua Tur, Sayyidina Abu Bakar sangat ketakutan karena kalau ada orang-orang kafir yang kemudian melihat mereka dan menemui mereka, maka mereka akan selesai bahwa mereka akan dibunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, janganlah sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah melindungi Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy datang dan melihat gua tersebut, mereka mengatakan, tidak mungkin ada orang yang berada di dalam gua ini, karena jaring laba-laba masih utuh. Begitulah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian, perjalanan ini dilanjutkan hingga
sampailah ke sebuah tempat yang bernama Quba, maka masjid pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Yasrib, Madinah. Orang-orang sudah menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berebut ingin sekali agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan tergantung untanya berhenti di mana. Di mana unta itu berhenti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal untuk sementara, maka unta itu berhenti di sebuah rumah milik seorang sahabat bernama Abu Ayyub al-Ansari. Siapa itu Abu? Abu al-Hasri adalah seorang sahabat yang kita temui makamnya di Istanbul, Turki. Karena di akhir hidup beliau adalah orang yang juga ingin turut untuk membebaskan Konstantinopel yang terkenal sebagai Istanbul, Turki pada saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika berada di kota Madinah mulai membangun Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mulai mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Di kota Madinah tidak hanya ada orang Islam, namun ada yang Yahudi, orang Nasrani, dan agama lainnya. Rasulullah membuat Piagam Madinah yang berisi apapun agama mereka punya hak yang sama untuk senantiasa mendapat perlindungan. Semua agama baik itu Islam, Nasrani, Yahudi, dan agama lainnya punya kepentingan yang sama, ingin tinggal di kota Madinah dengan rukun, dengan aman, dengan selamat. Sehingga bertekad bagi siapapun yang ingin menghancurkan Madinah, maka kita akan sama-sama memaringan untuk menjadi kota Madinah ini dengan baik. Rasulullah SAW mengajarkan toleransi antar umat beragama lewat piagam di Madinah. Semuanya apapun agama yang terjamin keselamatannya di kota Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam periode kota Madinah mulailah terjadi banyak sekali peperangan demi peperangan. Di tahun 2 Hijriah terjadi Perang Badar. Pada saat itu jumlah umat Islam sekitaran 313 serta 314 orang melawan orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang dengan lengkap persenjataannya. Rasulullah SAW bahwa perang ini perang yang sangat tidak seimbang. Semalaman Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kalau Engkau tidak menyelamatkan dan tidak menolong orang-orang Islam ini, tidak ada seorang pun yang menyembahmu, ya Allah." Kenapa Rasulullah berdoa seperti itu? Karena Rasul tahu bahwa umat Islam pada saat itu sangat lemah. Persenjataannya tidak lengkap. Pasukannya Islam masih sedikit. Rasulullah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat perang Badar Allah kirimkan ribuan para malaikat untuk menolong umat Islam sehingga perang Badar dimenangi oleh orang Islam. Di tahun ketiga Hijriah terjadi perang yang namanya Perang Uhud. Pada saat itu, umat Islam berjumlah 1.000 orang melawan orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Namun, di tengah perjalanan ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang memprovokasikan para sahabat-sahabat muslim sehingga 300 orang ikut pengkhianatan darinya dan tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW.
hingga jumlah pasukan Rasul hanyalah 700 orang saja. Dan pada saat itu Rasulullah meminta sebagian orang-orang untuk berada di Bukit Pemanah dan tidak turun dari bukit itu apapun yang terjadi. Hanya saja ketika perang hampir berakhir, mereka orang-orang Islam yang ditugaskan oleh Rasulullah menjadi pemanah melihat harta rampasan perang dan mereka tidak mengindahkan kata Rasul. Mereka turun dari bukit pemanah itu, kemudian di sanalah seluruh musuh melihat keadaan itu dan mereka mulai mengatur strategi untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Alhasil dalam perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan. Di perang Uhud ini banyak sekali para sahabat-sahabat Nabi seorang menghafal Quran. Hampir 70 orang para penghafal Quran mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mati dalam keadaan tidak baik. Rasulullah menderita kesedihan yang amat sangat pada saat perang Uhud. Salah satu yang menjadi syuhada adalah paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Di mana saat itu Hamzah ditombak oleh seorang budak yang bernama Wahsy, dan Wahsy kemudian memotong hidungnya, memotong telinganya, hingga datanglah seorang wanita yang bernama Hindun, istri dari Abu Sufyan, memakan jantung Sayyidina Hamzah, hingga hal ini sangat membuat Rasulullah SAW sangat sedih melihat banyak sekali jenazah-jenazah para sahabat dalam bentuk yang tidak baik. Rasulullah sangat-sangat sedih kehilangan banyak sekali para penghafal Al-Quran dalam peperangan ini. Tahun kelima Hijriah terjadilah Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Pada saat itu, umat Islam hendak diserbu dan dikepung di kota Madinah. Maka seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat paring di sekeliling kota Madinah, sehingga musuh tidak dapat masuk ke dalam kota tersebut. Salman Al-Farisi adalah orang Persia yang memberikan ide brilian. Asbab usulan dari Salman Al-Farisi ini, umat Islam mendapatkan kemenangan dalam Perang Ahzab atau Khandaq. Pada tahun ke-6 Hijriah, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW bermimpi bahwa melihat umat Islam berbondong-bondong untuk pergi menuju ke Baitullah. Rasulullah pergi ke kota Mekah bersama umat Islam. Mereka pergi bukan untuk perang, melainkan untuk melakukan ibadah. Mereka melakukan tawaf bersama dengan 1.200 pasukan muslim lainnya. Hanya saja, orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkannya, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana umat Islam melakukan perjanjian kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa tidak ada perperangan selama 10 tahun gencatan senjata. Namun, ternyata hal ini tentu saja dilanggar langsung oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian pada tahun 7 Hijriah terjadilah Perang Khaybar, di mana saat itu Rasulullah SAW diracuni oleh seorang Yahudi wanita, dan Rasulullah SAW sempat memakan kambing dan racun itu sempat menjalar di tubuhnya. Lalu pada tahun ke-8 Hijriah, umat Islam semakin kuat dan semakin banyak. Dan karena orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka terjadilah pembebasan kota Mekah. Orang Islam datang dari kota Yastrib Madinah dengan berbondong-bondong datang ke kota Mekah hanya untuk menghilangkan atau menghancurkan semua berbagai macam berhala. Dan saat itulah orang-orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Rasulullah mengatakan, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Karena pada saat itu Abu Sufyan sudah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah semua orang datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya, termasuk Hindun yang memakan jantung Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, juga termasuk Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka datang kepada Rasul dan menceritakan penyesalannya. Kemudian mereka menceritakan keinginannya untuk masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai itulah hari ini Ka'bah menjadi tempat bagi umat Islam.